Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Juni dan minggu Trinitas. Kita akan menghayati dan mensyukuri karya serta penyertaan Allah Trinitas dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 7 Juni 2020. Demikian. 1. Kebaktian via daring atau internet. Kebaktian di GKI Gondomono Semarang selama bulan Juni 2020 masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Kami mengajak jemaat dan simpatisan untuk terlibat aktif dalam kebaktian via daring ini. Untuk persembahan, jemaat dan simpatisan dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada saat prosesi persembahan berlangsung, atau dengan pengumpulan secara pribadi dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Yang kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2020 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon mengikutinya. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersesaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari NKP 7 bait 1 sampai 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bersama
dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri penyertaan dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita melalui Mazmur 36 ayatnya yang ke-6 dan 8 yang mengatakan demikian. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Saudara, marilah kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa saja. Tuhan, kami mengakui cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu luar biasa. Tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Tetapi kami akui ya Tuhan, kami belum bisa dengan sempurna mengucap syukur untuk cinta kasih dan penyertaan itu. Masih banyak dosa, masih banyak pelanggaran yang sering kali kami lakukan dan kami katakan di dalam kehidupan kami, yang sering kali pula mengecewakan dari Tuhan dan juga mengecewakan orang-orang sekitar kami. Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengalami pengampunan-Mu, mengalami kelegaan dari Tuhan, perkenankanlah secara pribadi kami akan mengakui dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, setelah kita mengakui dosa, marilah dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah
yang akan saya baca dari Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku yakin
dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi saudara, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Di dalam segala keadaan kehidupan kami, ya Tuhan, kami membutuhkan tuntunan, kami membutuhkan bimbingan, kami membutuhkan penyertaan, karena kami yakin ketika kami merasakan dan mengalami bimbingan, penyertaan, dan pertolongan, maka kami menjadi hidup dengan baik. Untuk itu ya Tuhan, pagi ini kami membuka hati kami, membuka kehidupan kami, supaya kami mampu membaca, kami mampu memahami, dan nantinya ya Tuhan, kami mampu melakukan firman di sepanjang kehidupan kami. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan, karena kami siap dirubah, kami siap berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20 demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, jikalau kita membaca dan merenungkan kisah penciptaan dunia oleh Allah di dalam kitab Kejadian, saudara, sungguh di situ kita menemukan sebuah mahakarya, hasil ciptaan Allah yang sangat sempurna, sebuah mahakarya yang sempurna. Saudara, Allah Trinitas menciptakan dunia. Allah Bapa di dalam Kristus melalui Roh Kudus menciptakan dunia. Allah Bapa di dalam firman melalui Roh Allah yang melayang-layang menciptakan dunia menjadi sangat sempurna. Saudara, mengapa saya mengatakan dunia yang diciptakan Allah itu menjadi sebuah mahakarya yang sempurna? Jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia pada awalnya belum terbentuk dan dikatakan kosong. Kemudian ditata Allah dengan urut hari demi hari, menciptakan terang, menciptakan matahari, bulan, dan bintang, menciptakan binatang-binatang dan sebagainya, dan akhirnya menciptakan manusia. Diciptakan urut hari demi hari. Hasilnya Bapak Ibu, yang pertama ada keteraturan, ciptaan yang teratur. Ada matahari yang menguasai siang, ada bulan yang menguasai malam, silih berganti. Kemudian juga, saudara, ada daratan, ada lautan. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan, dan akhirnya manusia.
menjadi teratur, waktu teratur, tempat teratur. Kemudian yang kedua, saudara, di samping keteraturan, dunia ciptaan Allah yang maha sempurna itu ada kecukupan di sana. Ada buah-buahan dan sebagainya yang cukup untuk memberi makan manusia pada waktu itu. Kemudian saudara, di samping ada keteraturan dan ada kecukupan, Tuhan juga sudah menentukan pengelola. Tuhan menunjuk manusia sebagai pengelola dunia yang sempurna itu. Itulah mahakarya yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Trinitas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan inginkan untuk manusia ketika Allah menciptakan dunia yang sempurna itu? Yang pertama, saudara, Allah ingin supaya manusia mengimani karya Allah yang sempurna itu, supaya manusia juga bisa mengimani bahwa Allah Trinitas itu adalah Allah yang menyertai kehidupan manusia di sepanjang sejarah hidup manusia. Manusia diminta untuk mengimani Allah yang luar biasa itu. Allah Bapa adalah Allah yang mencipta. Allah Anak adalah Allah yang mengampuni dan mendamaikan. Allah Roh Kudus adalah Allah yang menyertai, Allah yang memberikan semangat. Sehingga Bapak Ibu, Allah ingin supaya ketika manusia itu mengimani karya Allah yang sempurna itu, maka kehidupan manusia pun juga menjadi sempurna, menjadi baik dari hari ke hari. Kemudian yang kedua, di samping mengimani karya Allah yang sempurna itu, Allah juga ingin supaya manusia atau kita mengalami karya Allah yang sempurna itu, mengalami penyertaan Allah yang sempurna itu dalam hidupnya. Dikuatkan di dalam menghadapi pergumulan hidup, berkecukupan hari demi hari karena pemeliharaannya, dan juga tetap semangat di dalam menjalani hidup karena ada Roh Kudus yang senantiasa menyemangati hidup manusia, mengimani dan mengalami karya Allah yang sempurna itu. Kemudian yang ketiga, apa yang Tuhan inginkan? Yang ketiga, supaya orang yang sudah mengimani, supaya orang yang sudah mengalami, atau supaya kita juga mau memberitakan, juga mau menyampaikan karya Allah Tritunggal itu kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga Bapak Ibu, tujuannya ketika kita mau dan kita dimampukan oleh Allah memberitakan, menyampaikan karya Allah yang sempurna itu, baik melalui teladan kita, perkataan kita, maka saudara, harapannya orang-orang sekitar kita pun juga merasakan, mengalami dan mengimani karya Allah yang sempurna itu dalam kehidupan mereka. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita mengimani karya Allah yang sempurna, ketika kita mengalami karya Allah yang sempurna, ketika kita memberitakan karya Allah yang sempurna, dan ketika kita mau menyampaikan dan orang-orang sekitar kita mengalami itu, maka saudara, semua orang dan kita dari hari ke hari mengalami hidup dalam sukacita. Ada semangat, ada kekuatan di dalam menjalani hidup. Kemudian yang kedua,
kita dan semua orang di sekitar kita akan merasakan, akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam hidup. Tuhan mencukupkan, Tuhan membuat semua orang berhasil di dalam hidupnya. Kemudian saudara, kita dan semua orang pun juga akan mengalami penyertaan Allah ringkas itu di sepanjang kehidupan kita, di sepanjang kehidupan orang-orang sekitar kita dari hari ke hari. Bapak Ibu, ketika kita mengalami penyertaan Tuhan, ketika semua orang mengalami penyertaan Tuhan, maka kita dan semua orang akan hidup di dalam ketenangan, akan hidup di dalam damai, akan hidup di dalam kebahagiaan. Sehingga Bapak Ibu, penyertaan Allah yang sempurna itu merupakan sebuah penyertaan yang sangat nyata di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan semua orang di sekitar kita, di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Sehingga Bapak Ibu, ketika semua orang merasakan dan mengalami penyertaan Allah, maka tidak ada yang mustahil, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Segala sesuatu akan terjadi, akan diselesaikan dengan baik ketika penyertaan Allah nyata dan dirasakan semua orang. Saudara, biarlah karya dan kasih Allah yang sempurna itu memampukan kita untuk hidup dengan sempurna, sehingga perkataan dan perbuatan kita yang sempurna itu akan menjadi berkat, akan menjadi pendamai, akan menjadi semangat bagi kita dan juga bagi orang-orang sekitar kita. Biarlah penyertaannya senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kemampuan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memanjatkan doa syafaat saudara. Mari kita berdoa. Saat ini kami berdoa bagi yang sakit ya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu, karya-Mu boleh menyegarkan tubuh mereka, boleh menyehatkan yang sakit. Kami berdoa yang saat ini mengalami pergumulan, mengalami permasalahan, mengalami kesulitan hidup, biarlah penyertaan-Mu, pertolongan-Mu boleh menguatkan mereka, boleh memampukan mereka menyelesaikan persoalan pergumulan hidup dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan GKI Gondomono ini, biarlah Tuhan memberikan hikmat, memberikan kemampuan supaya pelayanan yang terus-menerus tak dilakukan boleh memberkati,
boleh menguatkan, boleh membimbing jemaat dan juga masyarakat untuk tetap mensyukuri segala sesuatu yang dialami, untuk tetap mentaati apa yang Tuhan inginkan, dan juga untuk tetap menjalani hidup dari hari ke hari dengan sukacita. Berdoa untuk jemaat GKI Gondomono dan sekitarnya ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu, cinta kasih-Mu tetap dirasakan dan dialami, sehingga kecukupan hidup, keteraturan hidup, dan kebahagiaan tetap dialami jemaat GKI Gondomono dan sekitarnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk masyarakat Kota Semarang, Jawa Tengah, dan juga Indonesia atau dunia secara umumnya Tuhan. Biarlah mereka tetap sehat, biarlah tetap setia, tetap taat aturan, sehingga kondisi ini, pandemi corona ini segera berlalu dari kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan untuk menjalani hidup dari hari ke hari. Biarlah kebersamaan kami dengan setiap anggota keluarga menjadi sebuah kebersamaan yang membahagiakan, kebersamaan yang saling menguatkan, kebersamaan yang saling mengisi satu dengan yang lain, sehingga kami boleh hidup dengan penuh semangat dan sukacita, khususnya di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Yunus 2 ayat 9 demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kudajarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 13000000998 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan Allah surgawi, kami bersyukur
kami boleh memberikan persembahan dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati persembahan kami, boleh disucikan, dikuduskan, biar persembahan ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Tuhan, lewat gereja GKI Gondomoro. Terima kasih Bapa, berkati yang sudah memberikan persembahan, biar Engkau selalu mencukupkan, selalu menyiapkan, menyediakan untuk kehidupan. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Malah kita dengan sukacita, dengan semangat menjalani kehidupan kita masing-masing, dan malah kita mensyukuri penyertaan dan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kita masing-masing. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin.